ثم إلى حضرة الملائكة المقربين صلوات الله وسلامه عليه وإلى حضرته الشيخ الفاضل وإلى حضرة شيخنا خليل شيخ المسيح وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم ومريدهم ومحبهم ويعيد علينا من بركاتهم وبركاتهم وعلى ما نوينا وعلى ما نصلحنا الصالح وعلى الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ الفقيه الإمام العالم الورع الزاهد الضابط المتقن أبو زكريا يحيى محي الدين بن شرف بن حزام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. Faslun ialah sebuah fasal fi masaila gharibatin, di dalam membahas beberapa masalah-masalah gharibatin yang asing, yang seringkali jarang dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Gharibah itu namanya asing. Tad'ul hajatu, yang engkau sangat membutuhkan, ilaiha, kepada penjelasan masalah-masalah yang gharib itu. Jadi Imam Nawawi di sini menempatkan sebuah fasal tersendiri tentang pembahasan masalah-masalah yang gharib, yang asing, yang jarang sekali diketahui oleh orang-orang umum, yang dibutuhkan oleh para hufadzul Quran, khususnya para penghafal Al-Quran. Minha ialah diantara masalah-masalah yang gharibah itu, annahu, sesungguhnya, idza kana, apabila ada seseorang, yaqra'u, ialah membaca, kebetulan membaca Al-Quran, fa'arada, kemudian mendatangi atau datang, lahu, kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Atau arada itu menimpa, ya. Arada itu menunjukkan atau bisa menimpa, lahu, kepada orang yang membaca Al-Quran. Rihun, apa? Bersendawa. Adrab, muncan orang Madura. Jadi apabila seseorang
yang sedang membaca Al-Quran kemudian dia dihadapkan kepada sendawa, pasti kan kalau ngaji tiba-tiba ingin bersendawa. Apa anjuran yang dijelaskan oleh Imam Nawawi ini? Fayambaghi, maka seharusnya ayyumsika anil qiraati, hendaknya berhenti anil qiraati, dari membaca Al-Quran, hatta yatakamala, sehingga sempurna, khurujuha, keluarnya sendawa itu. Jadi ngaji Al-Quran pun harus santai. Kalau memang harus terpaksa sendawa, ya keluarkan dulu secara sempurna. Rihun itu kalau bahasa Arabnya sendawa. Tapi kalau rihun menurut saya ini adalah sesuatu yang ambigu ya. Angin kan makna aslinya. Ini bisa angin atas, bisa angin bawah. Iya. Soalnya ya bisa bersendawa juga. Cuma kan bedanya bahasanya kentut kalau yang bawah. Sendawa juga. Ini nama-nama sama-sama keluar angin. Yang atas ya cuma karena dari mulut. Bukan bahasa kentut tapi sendawa. Adrab mujan oleh maksud. Jadi kata Imam Nawawi, jika orang lagi asyik membaca Al-Quran, kemudian dia dihadapkan kepada sesuatu alamiah dari sisi manusia, yaitu sendawa, maka hendaknya berhenti dulu membaca Al-Quran. Berhenti, keluarkan dulu biar sempurna sendawa itu. Tsumma ya'udu, kemudian ia mengulang kembali, siapa orang, ilal qiraati, kepada bacaannya. Kemudian setelah selesai sendawa sempurna, kemudian ya mengulang lagi. Jangan langsung dilanjutkan, tapi di sini diulang. Contohnya, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Seperti itulah kira-kira contohnya. Selesaikan dulu secara sempurna, kemudian diulang lagi dari awal. Itu lebih bagus secara etika bacaan. Diulang, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, al-ayah. Kaza, demikian, rawa, meriwayatkan hu, kepada penjelasan tersebut, Ibnu Abi Daud, siapa? Imam Ibnu Abi Daud, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Ibnu Abi Daud, an Atha'in, yang sanadnya bersambung sampai ke Imam Atha. Wa huwa adabun hasanun, wa huwa, adapun hal yang seperti ini, membaca Al-Quran jika ingin sendawa berhenti dulu gitu loh, keluarkan sampai sempurna. Adabun ialah tata krama, hasanun, yang bagus, adab yang bagus, termasuk etika membaca Al-Quran yang baiknya seperti itu. Bani, bukan membaca Al-Quran sambil sendawa, Bismillahirrahmanirrahim, tidak jelas itu etikanya kurang bagus, karena menyamarkan bacaan. Kalau sudah bacaan itu samar, otomatis maknanya juga samar. Khawatirnya orang salah paham. Kalau orang hafal Al-Quran mau agak samar, paham dia apa yang dibaca karena sudah hafal. Tapi bagi orang yang nyimak, itu namanya adab yang baik, karena bisa jadi dia tetap paham tentang maknanya, tapi orang lain tak paham, sehingga bisa terhindar dari fitnah. Baca Al-Quran kok dirubah-rubah. Wa minha, dan juga ialah diantaranya, diantara masaila ghoribatin, permasalahan yang gharib, annahu, sesungguhnya, idza tasa'aba, apabila menguap, apabila sedang menguap, amsaka anil qiraati, hendaknya juga berhenti anil qiraati, dari membaca Al-Quran.
hatta yang qadiyat tasaubu, hatta sehingga yang qadiyah sempurna, selesai at-tasaubu apa? Menguap itu. Jadi kalau yang kedua ini tadi sendawa ya. Kalau yang kedua, begitu membaca Al-Quran tiba-tiba ingin menguap karena mungkin setengah ngantuk atau baru bangun tidur. Menguap kan ada dua hal. Dia baru bangun tidur dan ngantuk. Jadi berhenti dulu. Silahkan menguap. Selesai setelah menguap itu sudah selesai, tsumma yaqra'u, kemudian dilanjutkan membaca. Qala Mujahidun, berkata Mujahidun, siapa? Imam Mujahid. Wa huwa, adapun etika yang seperti ini hasanun, ialah bagus. Cara yang seperti ini hasanun, ialah etika yang bagus. Karena kebanyakan orang itu jika tidak tahu terhadap tata krama, etika membaca Al-Quran, walaupun menguap tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya tidak jelas juga. Akhirnya tidak bagus. Ada di sini yang sering seperti itu. Ada. Ya tak perlu disebutkan. Karena sudah paham siapa di antara mereka itu. Wa yadullu alaihi ma thabata an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Wa yadullu, dan menjadi dalil, berdalil atau diambilkan dalil tentang alaihi, atas anjuran berhenti ketika sendawa ataupun menguap. Ketika membaca Al-Quran, anjuran disuruh berhenti ketika sendawa atau menguap. Masabata, sebagaimana yang telah diriwayatkan an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, ialah telah berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Idza tatha'aba, apabila menguap, ahadukum, siapa salah satu di antara kalian atau seseorang di antara kalian, falyumsik biyadihi, falyumsik, maka hendaknya menahan kepada tasa'ab biyadihi, dengan tangannya, ahadukum, dengan tangannya seseorang di antara kalian. Ini anjuran dari Rasulullah. Jika ada orang yang menguap, maka berusahalah ditahan oleh tangannya, ala famihi, terhadap mulutnya. Bisa pakai tangan sendiri, bisa pakai tangan orang lain, sama-sama boleh. Jadi ada orang peduli, seumpamanya ada orang peduli, kalau sudah pakai tangan sendiri itu kan wajar. Mau nguap, tahan. Atau ada temannya mau nguap, tahan aja begini, iya kan? Tidak apa-apa. Kenapa demikian? Rasulullah melanjutkan sabdanya, fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan, yadkhulu, ialah berusaha masuk setan itu ke dalam jiwanya. Jadi kalau orang menguap itu adalah salah satu kesempatan setan untuk masuk ke dalam jiwa manusia. Jadi penangkalnya bagaimana agar setan tidak masuk ke dalam jiwa manusia? Ya ditutup. Kalau kuat tidak usah tutup, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tahan, mingkem mulutnya semingkem-mingkemnya kan. Tapi hati-hati juga, riskan. Mulut ditahan, bawah letus, das, ada burung kan, kabur, wah pada menghindar. Bukan cuma temannya menghindar, setan-setannya ikut menghindar. Iya, tak kelar kia, wah ngakan telur.
Kebanyakan makan telur. Jadi ditahan. Jika tak mampu hanya sekedar mingkem, ditahan pakai tangannya. Atau dia boleh menguap di dalam tutupan telapak tangannya. Itu sebagai bentuk isyarah agar setan tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Karena sudah menjadi kebiasaan setan dari dulu. Semenjak Nabi Adam itu pertama kali diciptakan, bentuk terciptanya pusar di dalam kitab Badi'uz Zuhur itu diriwayatkan, yaitu karena usilnya setan. Pusar dari kalian itu ya kan? Iya, coba buka kitab Badi'uz Zuhur. Itu karena setan itu usil. Ini berongga pandai. Diurek-urek akhirnya timbullah yang namanya pusar. Lalu masuk ke sana sini. Ternyata manusia berongga, kata setan itu. Sehingga jika ingin mempengaruhi manusia, setan itu masuk ke dalam jiwa manusia. Dia berjalan sebagaimana aliran darah di dalam tubuh manusia. Makanya di dalam hadis, fa inna syaitana yajri majrad dam. Setan itu masuk ke tubuh manusia lalu dia berjalan-jalan itu manusia sebagaimana berjalannya aliran darah. Darah itu dari mana? Dari jantung dan hati. Jantung itu kan pemompa darah. Sentralnya di dalam hati. Nah, akhirnya kalau sudah pusatnya sudah dikuasai oleh setan, dibisiki oleh setan, pikirannya sudah kacau. Setan itu parasit. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh setan. Setan itu memang sesuatu yang sepele. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia, itu sesuatu yang sukar untuk dihindari. Karena dia parasit. Parasit itu mampu mencuci otak. Karena sentralnya manusia itu ada dalam hati. Otak itu penganalisa. Sehingga tubuh itu yang melaksanakan. Kalau sudah sentralnya dikuasai, maka akan rusak semuanya. Jadi ada di dalam dunia fauna ini, dunia hewan ya, dunia fauna. Itu ada semacam parasit yang luar biasa ya. Dia sangat kecil dan mudah ditaklukkan. Tapi karena dia cerdik ya, siput itu kalau sudah kena parasit, dia menampakkan diri kepada pemangsanya untuk menjerumuskan siput itu. Tujuannya apa? Agar parasit itu masuk ke dalam tubuh pemangsanya. Biasanya pemangsa siput itu kan burung biasanya ya. Jadi dimakan. Jadi otak siput itu sudah dikuasai parasit sehingga dia ditumpangi oleh itu untuk menampakkan siput itu sendiri kepada pemangsanya agar dia makan. Ya celaka. Sama kayak setan. Setan itu kalau ingin mencelakakan manusia seperti itu. Tapi bagi orang yang sandarannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menganggap remeh setan. Tapi asalkan sandarannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa kana syaitanu Bukan. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, kata Tuhan itu. Bagi siapa yang lemah? Bagi orang yang sandarannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah muluk-muluk bagaimana untuk mengalahkan setan. Baca saja qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bahkan di sana setan itu bisa berkamuflase. Setan secara wujud aslinya seperti itu bentuknya, yang gaib atau yang memang tercipta dari neraka, dari api itu. Dan kedua, setan yang wujudnya manusia ada, yang sudah ditumpangi oleh setan sehingga dia juga berwujud setan, walaupun pada hakikatnya dia pada kenyataannya adalah manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin, setan dari golongan jin dan juga setan dari golongan manusia. Mau sholat tidak apa-apa, baca dulu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Karena setan itu paling greget kalau menggoda di saat manusia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud enggak kau tang. Iya.
Allahu Akbar ayam panggang, ya. Sami Allahu liman hamidah, ya. Oh, jemuran takut kena hujan. Ya itu sudah propaganda setan seperti itu. Tapi bagi orang-orang yang keimanannya kuat, sandarannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin, maka setan itu ya lemah. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Ya sesungguhnya makar-makar setan, tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi jangan mau dipropaganda setan. Di antara propaganda setan di antaranya bagaimana kalau saya su'ul khotimah? Bagaimana kalau saya masuk neraka? Itu di antara propaganda setan. Karena setannya sudah pasti masuk ke dalam neraka. Pasti su'ul khotimah. Jadi dia mencari teman bagaimana di neraka itu ada temannya. Jadi bikin sesuatu yang ragu di dalam diri manusia itu, kalau takut su'ul khotimah bagaimana? Akhirnya apa? Di saat dihantui perasaan su'ul khotimah terus, maka orang itu bisa jatuh kepada sesuatu yang disebut dengan putus asa namanya. Latina tong-tongan, ya sudah, untung-untungan saja sudah. Ya kalau gitu. Oh begini, macam-macam. Akhirnya putus asa. Sesuatu yang sudah putus asa, orang yang sudah putus asa, maka dikhawatirkan sudah terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Sehingga di dalam surat Yusuf itu kan ada penjelasan wala tayasu mir rauhillah. Jangan, kuncinya satu dalam hidup ini, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa itu tiada lain hanya kecuali orang-orang yang kafir saja. Orang yang tidak tahu caranya bersyukur dan keyakinannya kepada Allah tipis. Diuji sedemikian, jangan sampai putus asa. Yakin Allah pasti memberikan solusi terbaik. Pasti. Cuma tinggal nunggu waktu kapan Allah akan mengucapkan kun fayakun. Kuncinya seperti itu. Yang penting usaha. Oh saya tidak lancar hafalan saya, bagaimana? Tidak lancar. Ya. Daripada tidak lancar sekalian, tidak lancar sekalian. Oh, bukan itu. Itu sudah putus asa namanya. Ikhtiarkan saja. Gerakkan saja. Apa yang menjadi kemampuan kita sebagai manusia, gerakan. Sembari memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada saatnya diuji dengan kesabaran dan keikhlasan, Allah akan memberikan sebuah hadiah berupa kun fayakun. Kun wa imma, itu jadi lancarlah, ya jadi lancar hafalan kalian. Yang diuji dan lulus, ya kun, maka jadi lulus. Fayakun, maka sesuatu yang telah diucapkan jadi oleh Allah pasti jadi. Sesuatu yang sudah dipastikan untuk lancar hafalannya pasti lancar. Yang penting ada gerak, ikhtiar namanya itu. Ada gerak usaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mau merubah nasibnya sendiri. Bukan berarti ini Allah tak mampu, tapi Allah memberikan keleluasaan kepada manusia bahwa dia memiliki akal yang sempurna. Harus seperti apa dan seperti apa. Kalau semuanya ditentukan oleh Allah, apa hak pikiran di sini Allah ciptakan? Apa haknya hati? Apa hak pergerakan dari setiap perjalanan manusia? Jadi itulah kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Coba ayat selanjutnya terus. Wa idza aradallahu biqaumin su'an falam. Seandainya Allah ingin kepada satu langsung buruk semuanya, tidak bisa menolak. Sebaliknya kalau ingin kebaikan ya tidak bisa memungkiri kebaikan tersebut. Tapi Allah kan bijaksana. Ya kamu geraknya kemana? Seperti itu. Nah di sini sama. Orang kalau nguap sudah ciri-ciri tanda ini maksudnya setan. Tutup saja. Tutup. Boleh menguap. Tutup. Atau ditahan. Tapi ini kamu jangan main tahan-tahanan kamu. Bocor kamu. Iya. Iya. Leduk terus kamu. Surut. Iya. Kelip palorga. Kelip.
Tak ada spare part. Rawahu Muslim, rawa meriwayatkan kepada hadis ini Muslimun, siapa Imam Muslim. Jadi ini hadisnya sahih. Sahih. Kalau nguap, kalau lagi ngaji nguap ya berhenti dulu. Nanti kalau melanjutkan, bagaimana? Apa dilanjutkan sambung ayat atau baca ta'awud lagi? Tidak apa-apa. Ahsannya, lebih bagusnya membaca ta'awud lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lanjutkan ayat tadi yang sempat berhenti. Tanpa basmalah, tak usah basmalah lagi. Wa minha, dan diantaranya beberapa masalah-masalah yang gharib, yaitu annahu, bahwasanya idza qara'a, apabila membaca seseorang ini qaulallahi azza wa jalla, akan firman Allah azza wa jalla, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Ketika seseorang membaca ayat ini, waqalatil yahudu, juz berapa ini? Juz 10 ya. Dan ayat waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan juga ayat waqalu takhadzar rahmanu walada. Wa nahwa dzalik, dan ayat-ayat yang semacam hal itu. Wa nahwa dzalika, dan ayat-ayat yang semacam itu. Kenapa jika membaca ayat-ayat semacam ini, yambaghi ayyakhfidha biha sautahu, yambaghi, seharusnya ayyakhfidha, menekan atau melirihkan, memperkecil volume, biha, terhadap bacaan ayat-ayat tersebut ini yang dijelaskan di sini, sautahu, akan suaranya. Karena ayat ini ayat rentan, ayat yang sensitif. Jika dipenggal ini akan menjadi sesuatu yang maknanya salah dari pemahamannya. Wa qalatil yahudu, artinya diantara artinya ya, wa qalatil yahudu, dan berkata orang-orang Yahudi, Uzairun ibnullah. Uzair itu, Nabi Uzair kan adalah putra Allah. Wa qalatin nasara, dan berkata juga orang-orang Nasrani, al-masih ibnullah, Isa itu adalah putra Allah. Jadi ayat ini sensitif. Daripada timbul fitnah, kesalahpahaman, atau yang mendengarkan keadaan ngantuk ya, maka mending lebih baik dilirihkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu baca ayat, tiba-tiba sampai kepada waqalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Yang penting, tapi kalau di sini lingkungan ini, lingkungannya kalau lingkungan umum, apalagi di tengah-tengah orang yang tak paham. Kalau sama-sama hufadzul Quran mau baca sambil teriak juga tidak masalah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan juga orang-orang Yahudi berkata tangan Allah itu terbelenggu katanya. Di juz 6 itu kan ada ya, terbelenggu. Tapi sama Allah walu'inu bima qalu. Iya kan? Walu'inu bal yadahu mabsuutotani. Walu'inu bima qalu, tapi mereka orang-orang Yahudi ini justru dilaknat dengan pernyataan mereka itu. Allah melaknat terhadap pernyataan mereka. Di mana ada tangan Allah terbelenggu? Bal yadahu mabsuutotani. Artinya kekuasaan Allah itu sangatlah luas. Yadun itu bukan yadun tangan seperti ini. Yadun itu maknanya adalah kekuasaan. Ada yang sebagian orang-orang ingkar billah, yang mengingkari Allah, wa qalu takhadzar rahmanu waladan. Ada sebagian mereka mengatakan Allah mengambil seorang putra, ya seperti Isa bin Maryam itu. Jadi kalau membaca ini daripada timbul fitnah, mending didirikan saja, volumenya diperkecil. Kata demikian ini,
Karena ada Ibrahim, siapa Syekh Ibrahim, Imam Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu yaf'alu, ialah melakukannya. Jadi hal yang seperti ini ketika membaca wa qalatil yahudu Uzairun minallah wa qalatin nasrul masih minallah dan wa qalat takhadar rahmanu walada, itu dilirihkan. Yang sering dilakukan oleh, yang sering melakukannya adalah Ibrahim An-Nakhai. Sama, orang ngantuk itu kalau dengar bacaan Al-Quran pas ternyata disebabkan ngantuk, maka pendengarannya kadang tidak sempurna. Ada orang ceramah, tiba-tiba yang dengerin ceramahnya karena ngantuk, Rasulullah itu berjenggot. Nah, begitu. Karena pas dia ngantuk, begitu nyebutkan Rasul, dia tidak dengar. Dengarnya cuma Allahnya saja, kan? Separuh-paruh. Wah, Allah berjenggot. Rasulullah berjenggot. Fakta kan, jelas. Tapi karena yang dengerin jamaahnya ngantuk kan. Wis begitu dengar Allah berjenggot, weh, Allah berjenggot. Padahal muballighnya itu penceramahnya mengatakan Rasulullah berjenggot. Akhirnya terjadi salah paham karena sebabkan ngantuk. Wa minha, dan di antara beberapa masail gharibah, ma rawahu, ialah sesuatu rawa yang telah meriwayatkan hu kepada ma Ibnu Abi Dawud. Siapa? Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadin dha'ifin, dengan sanad yang dha'if. Bi isnadin dha'ifin, dengan sanad yang dha'if, anis Sya'bi, dari Imam Asy-Sya'bi. Annahu, bahwa sesungguhnya Imam Asy-Sya'bi, kila, ialah pernah ditanya. Annahu, bahwasanya, kila, ialah pernah ditanya, lahu, terhadap Imam Asy-Sya'bi. Apa yang ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Asy-Sya'bi ini? Idza qara'al insanu, idza qara'a, apabila membaca, al insanu, siapa orang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, membaca ayat ini ya. Ketika ditanya apabila ada orang yang membaca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, lalu Imam Asy-Sya'bi ditanya, ayusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu pertanyaannya. Jika ada orang membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, apakah lalu boleh membaca salawat kepada Rasulullah? Qala, kemudian menjawab siapa Imam Asy-Sya'bi, na'am, ya boleh. Cuma sanadnya dhaif. Kita paham tentang dunia sanad. Boleh mengamalkan sesuatu yang dhaif untuk fadilatul a'mal. Di depan itu ada. Di depan. Qad ajma'al ulama ini. Biar sesuatu yang dhaif itu tidak hanya tidak menjadi momok yang menakutkan. Orang-orang sekarang itu kadang berpikiran kalau tidak sahih ya tidak diamalkan. Ini kata Imam Nawawi begini, wa'lam annal ulama min ahlil hadis wa ghairihim jawwazul amala bid-dha'ifi fi fadailil amal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama dari kalangan ulama ahli hadis, wa ghairihim, dan selain daripada ulama ahli hadis, jawwazu, mereka membolehkan al-amal, melakukan perbuatan bid-dha'ifi dengan hadis atau sesuatu yang sanadnya dhaif fi fadailil a'mal, di dalam untuk sebuah amaliyah yang furu' lah, artinya yang boleh dilakukan. Contohnya baca sholawat kan tak perlu hadis sahih. Baca innallaha wa malaikatahu yusholluna boleh, ya boleh, walaupun itu hadisnya dhaif, justru mendapat pahala seperti itu. Pas bukan berubah menjadi bid'ah ya, bid'ah, syirik, bukan seperti ketok aja boleh. Bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar syirik. Kayaknya salah makan makanan itu kayaknya. Iya. Soalnya makanan yang sering dimakan juga bid'ah juga. Iya. Akhirnya yang terucap dari lisannya cuma bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Iya. Kayaknya setiap permasalahan hukumnya kullu bid'atin dhalalah. Tidak punya hadis lain, katanya ahli hadis.
Wa minha, dan juga diantaranya beberapa permasalahan-permasalahan yang gharib. Annahu, bahwasanya yustahabbu, ialah dianjurkan atau disunnahkan, lahu, bagi seseorang yang membaca Al-Quran, ayyakula, ialah mengucapkan, ma, sesuatu, rawa, yang telah meriwayatkan, hu, kepada ma, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, ialah telah bersabda, man, barang siapa, qara'a, yang membaca siapa man, wattini wazaitun, akan surat wattini wazaitun. Kemudian setelah dia membaca wattini wazaitun, faqala, kemudian sampai kepada bacaan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, akhir surat ya. Falyakul, maka hendaknya mengucap siapa man, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Contohnya, wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu bi ahkamil hakimin falyaqul alaysallahu bi ahkamil hakimin, atau bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala, iya, pasti. Nah, gitu. Jelas. Wa ana ala dzalika, adapun aku, ala dzalika, atas kebijaksanaan Allah, minasyahidin, termasuk orang yang menyaksikan betapa bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebagai bentuk persaksian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa, meriwayatkan hu, kepada hadis ini, Abu Dawud wa Tirmidzi. Siapa? Abu Dawud wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi, bi isnadin dha'ifin an rajulin, dengan sanad yang dhaif, an rajulin, dari seseorang, an a'rabin, dari orang Arab, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang riwayatnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, kemudian berkata At-Tirmidzi, siapa Imam At-Tirmidzi, hadzal hadis, adapun hadis ini, innama yurwa bihadzal isnad, bahwasanya ia diriwayatkan dengan sanad seperti ini, sudah dengan sanad seperti ini, anil Arabi, dari salah satu orang Arab, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala, kemudian berkata Imam At-Tirmidzi, wala yusamma, dan Imam Abu Hurairah itu, Abu Hurairah tidak menyebutkan siapa orang Arab itu. Ya pokoknya sanadnya begitu saja. Biasanya kan kalau sanad hadis kan harus disebutkan namanya. Ini an rajulin, ada dari seseorang ini. Tapi boleh dipakai, bisa diamalkan. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Warawa, dan juga meriwayatkan Ibnu Abi Dawud, siapa Imam Ibnu Abi Dawud, wa ghairuhu, dan selainnya Imam Ibnu Abi Dawud, fi hadzal hadis, di dalam hadis yang semacam ini, hadis yang sama ini, ziyadatan, hale sebagai tambahan, ala riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi, sebagai tambahan saja atas riwayat dari Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Intinya sama-sama sesi akhir dari surat yang dibaca ada bacaan tambahan gitu. Seperti apa? Waman, dan barang siapa, qara'a, yang membaca siapa man, akhirah, pada akhirnya surat la uqsimu biyaumil qiyamah, ya. Nyampe kepada ayat alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, falyaqul, maka hendaknya dia mengucap atau membaca bala wa ana ashhad, atau ada di dalam riwayat lain bala wa huwa qadir, bala wa huwa qadir, atau kalau yang secara riwayat ini bala wa ana ashhad, bahkan ya pasti ana asyhad, saya menyaksikan itu.
Apa ternyata arti alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta? Alaisa bukankah dzalika terhadap hal itu biqadirin ala ayyuhyal mauta, Allah sangat mampu untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Kan pasti, bala pasti. Wa ana ashhad, saya menyaksikan itu. Karena Allah menciptakan sesuatu yang mati menjadi hidup, bahkan yang hidup bisa dijadikan sesuatu yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga waman, dan barang siapa Quran yang membaca siapa man kepada ayat fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Surat apa ini? Al-Mursalat ya. Akhir juz 29 itu. Di sisi akhir suratnya. Falyaqul, maka hendaklah mengucapkan siapa man itu ketika sudah sampai kepada ayat ini, membaca apa? Amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau sedang berjamaah amanna billah. Kalau munfarid, kalau sendirian amantu billah. Tapi paling bagusnya itu kalau sendirian ataupun bersama-sama tetap membaca amanna billah. Ada niat i'tikad, mendoakan yang lain, mengajak agar bersama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau perwakilan saksi lah di hadapan Allah. Ya, itu juga beriman kepadamu ya Allah. Enggak apa-apa begitu. Sebagaimana ada orang mati kan, ada orang meninggal. Orang yang hidup itu yang takziah kan dipintai persaksian. Tolong disaksikan ini orang baik ya. Ya saya bersaksi, sama. Amanna billah seperti itu. Kami walaupun baca sendirian amanna billah, mengajak teman-temannya, diambil saksinya di hadapan Allah bahwa siapapun orang-orangnya, lingkungan keluarganya, kami dan keluarga kami dan teman beriman kepadamu ya Allah. Itu artinya sebagai persaksian bahwa lingkungan sekitar adalah orang-orang yang baik. Walaupun tanpa persaksian kita, Allah sudah menyaksikan itu sendiri. Tapi pernyataan itu penting. Pernyataan itu penting. Ada orang tahu, tapi masih butuh sebuah persaksian atau pernyataan dari orang lain. Gimana menurut kamu? Padahal dirinya sudah tahu. Ini diantara kebijaksanaan Allah. Fabi ayyi haditsin, lalu ucapan apakah gitu loh. Ba'dahu yu'minun, setelah mereka beriman. Ya tentunya yang pasti kalau sudah ucapan di saat orang-orang sudah beriman, amantu billah, kami beriman kepada Allah. Kita tambahkan sedikit lagi, wa an Ibnu Abbasin, dan juga sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, wa Ibnu Zubairi, dan dari Ibnu Zubair, wa Abi Musa, dan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Annahum, sesungguhnya adapun mereka Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Abu Musa al-Asy'ari, kanu, ialah ada mereka, idza qara'a, apabila membaca, ahaduhum, salah seorang dari mereka, membaca apa? Sabbihisma rabbikal a'la, ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Juz berapa, Bu? Oh iya, juz 30. Nek ngantuk orang mudeng. Kalau setengah ngantuk, juz berapa padahal. Ketika mereka ini, pentolan-pentolan sahabat ini membaca Sabbihisma rabbikal a'la, qala, mengucap mereka ini, salah satu dari mereka ini, apa yang mereka ucap? Subhana rabbiyal a'la. Karena sabbih ini fi'il amr ya, kata perintah. Sabbihi, ya, sucikanlah, bertasbihlah, isma rabbikal a'la, dengan menyebut nama Tuhanmu al-a'la, yang maha luhur. Kalau sudah subhana itu tasbih, bentuk pujian. Subhana, ya maha suci, Rabbi, Tuhanku al-a'la, yang maha luhur. Jadi begitu membaca, tidak apa-apa, silahkan kalian ini jeda dulu sebentar. Ini diambil keutamaannya. Ini sunnah utama, anjuran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Tidak apa-apa begitu. Dilanjutkan.
Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Ini ada rahasianya ini. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Nyoon pas minta kepada Allah semoga hafalan kalian itu dilengketkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan. Ini ada rahasianya di sana. Ang baca rip, kun pera iya ya malolo kamu ini sambil ngopi. Tak boleh kayak baca. Jadi setelah ada jeda sedikit, tidak apa-apa. Jeda. Kayaknya Al-Quran memang untuk seperti itu. Atau kalau ingin anak cerdas, kuat, hafalannya apa? Memiliki kecerdasan di atas rata-rata, bacakan ini. Dari ayat 1 sampai ayat keberapa itu? Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ayat ke-6 ya? Hah? Keberapa? Ayat keberapa? Pokoknya lihat sendirilah. Masa semuanya harus serba disediakan. Artinya begini, sanuqri'uka ini. Sanuqri'uka. Ini pernyataan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sanuqri'uka. Aku akan membacakan kepadamu Muhammad. Fala tansa. Di saat aku sudah membacakan kepadamu atau aku mengajarkan fala tansa, maka sekali-kali kamu tidak akan pernah lupa. Jadi langsung diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa masya Allah. Kecuali kalau Allah berkehendak lain. Ikatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dilupakan. Seret, cabut, lupa, ya wis. Berarti kan ada sebab nanti, sebabnya lupa. Jadi dibaca, mohon. Sanuqri'uka fala tansa. Allahumma. Pakai bahasa daerah sudah, bahasa masing-masing. Tak usah sok-sokan bahasa Arab. Iya kan? Sok-sokan bahasa Arab, sanuqri'uka fala tansa, doanya Allahumma barik lana fi barzaqna. Kacau. Kacau. Iya. Atau sanuqri'uka fala tansa, doanya pengin lancar hafalan justru bismikallahumma ahya wa bismika amut. Iya, tak nyambung. Katonduan malono. Ngantuk antar terus kamu akhirnya itu. Iya. Jadi para sahabat sudah biasa membaca seperti ini. Atau ini saya kasih bocoran lagi ini terkait dengan khawasul ayat. Rahasia-rahasia ayat. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ. Iya kan? Nah, waqaf di sana kalian berdoa sudah, urusan dunia dan urusan akhirat sudah. Jeda dulu sebentar. Lalu dilanjutkan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, karena di sana ada pertemuan dua lafzul jalalah. Pertamanya Rasulullah waqaf, dilanjutkan Allahu a'lamu, Allah ketemu Allah. Di sana jadi secara pandangan ulama ini adalah sesuatu yang istijabah kalau dipakai. Ini rahasianya di sana. Jadi mulai wa idza ja'athum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Lalu berdoa, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Lanjutkan sudah nakrirnya. Sayusibul ladzina ajramu saghirun indallahi wa 'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Seperti itu. Ini rahasianya di sana. Jadi ayat itu kondisional. Kalau artinya kalau ketemu dengan ayat-ayat apapun yang sekiranya itu mengena dengan kehidupan pribadi, itu dipakai. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan Rasulullah seperti itu. Kita lanjutkanlah biar tidak terlalu malam.
Wa an ibni Umar bin al-Khattab, wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu fiha, annahu sesungguhnya karena ada siapa Umar bin Khattab, yaqulu ialah senantiasa mengucapkan atau membaca fiha di dalam ayat sabbihisma rabbikal a'la. Membaca apa yang sering dipakai Umar bin Khattab? Ya sama seperti tadi, subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Cuma Umar bin Khattab lebih. Kalau yang yang lainnya itu satu kali. Kalau Umar Khattab thalatha marratin, sebanyak tiga kali. Sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Baru lanjutkan alladzi khalaq. Baca 1 kali boleh, baca 3 kali boleh, baca 1000 kali juga tidak masalah. Ya kan tidak masalah. Sabbihisma rabbikal a'la, subhanallah, terus 1000. Saya nyimak dan yang nyimak nunggu ini kapan selesainya. Akhirnya yang nyimak pamit, saya tidur dulu. Jadi ini af'alul sahabat, sudah. Kebiasaan sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, mulai dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga para sahabat. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu, bahwa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud shalla, ialah melakukan salat, faqara'a akhir surat Bani Israil. Faqara'a, kemudian membaca siapa Abdullah bin Mas'ud akhir surat Bani Israil, pada akhir surat Bani Israil. Apa akhir? Wa qalu takhadar rahman waladan, apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarik. Itu akhir surat Bani Israil lah. Iya. Ketika Abdullah bin Mas'ud salat dan membaca sampai akhir Bani Israil, tsumma qala, kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Jadi tidak apa-apa dijawab seperti itu. Wa qalu alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kan seperti itu ya di juz 15. Sarip bengong. Dereng nyampe. Jadi tidak apa-apa dijawab dengan alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lam yattakhidh, zat yang tak pernah menjadikan seorang pun waladan sebagai seorang putra siapapun. Karena Allah itu esa, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi kalau untuk keselamatan, ini rahasia ayat, tidak apa-apa, ngaji Al-Quran seperti itu. Wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ada doanya, Allahu akbar mimma akhafu ahdar, Allahu akbar mimma akhaf. Saya dapat ijazah ini dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Allahu akbar mimma akhafu ahdar 3 kali. Allahu akbar sambil mengisyaratkan apa? Kayak bentuk lingkaran. Allahu akbar mimma akhafu ahdar, Allahu akbar mimma akhafu wa ahdaru, Allahu akbar mimma akhafu wa ahdar. Allah maha besar mimma, dari sesuatu apapun, akhafu yang saya takutkan, wa ahdar dan saya antisipasi. Insyaallah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam perkelompok, perjalanan, biar semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baca itu. Wa qaulul hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Jadi khitabnya ya tinggal dirubah. Allahu akbar mimma nakhafu wa nahdharu. Allahu akbar, Allah maha besar, mimma dari sesuatu apapun, nakhafu yang kami takutkan, wa nahdharu dan kami antisipasi. Insyaallah serombongan itu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada huru hara. Sepenting tak antara ademu. Ya. Antara ademu baca doa itu Allahu akbar, ada gas air mata polisinya. Citedi biasanya buat demo. Wa qad nassa ba'du ashabina, dan telah
menyatakan ba'du ashabina, siapa sebagian dari ulama-ulama kita, ulama-ulama mazhab Syafi'i ini ya, ala annahu, bahwa sesungguhnya yustahabbu, ialah dianjurkan atau disunnahkan, ayyuqala, mengucapkan, fi sholati, baik meskipun di dalam solat, ma qaddamnahu, ma sesuatu, qaddamna, yang telah kami kemukakan, hu kepada ma, tentang penjelasan itu yang telah kami kemukakan. Artinya begini, boleh dibaca dalam solat seperti tadi, alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala, itu boleh dibaca, diucapkan dalam solat, tidak sampai membatalkan solat. Atau ada imam, kalian bermakmum, imamnya membaca wattini wa zaitun tadi ya, nyampe alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kalian baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, boleh. Atau ketika kalian atau imam membaca sabbihisma rabbikal a'la, kalian tambah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tidak apa-apa. Atau ketika di akhir surat Bani Israel tadi, wa qul alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Atau di surat Al-Qiyamah itu boleh. Alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta bala wa ana asyhad, atau bala wa huwa qadir, atau fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun amanna billah. Enggak apa-apa baca itu, boleh. Secara nassu ba'da ashabina, secara menurut pendapat sebagian ulama-ulama kita sesama Syafi'i. Wa fi hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi suwarits tsalathi, dan juga di dalam hadis yang diterangkan oleh Abu Hurairah di dalam 3 surat tadi. Ya sama, sudah saya sebutkan sebelumnya kan barusan, mulai dari At-Tin itu sudah berapa surat ini. Wa kadzalika, dan demikian pula, yustahabbu, ialah dianjurkan, ayyuqala, mengucapkan atau membaca, baqiya ma dzakarnahu, selebihnya ma sesuatu, dzakarna, yang telah kami sebutkan, hu kepada hu, akan ma, wa ma kana fi ma'nahu, dan sesuatu kana yang ada apa ma fi ma'nahu, yang selaras maknanya atau yang semacamnya lah, kira-kira seperti itu. Jika kalian ketemu dengan ayat yang memang maknanya sesuai dengan ada unsur-unsur doa, silahkan kalian tambah doa itu, asalkan kalau tidak paham bahasa Arab cukup diungkapkan di dalam hati. Contohnya tadi, wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, contohnya kan begitu. Pas kebetulan di dalam sholat, ungkapkan saja doanya kepada Allah, apalah kebutuhan-kebutuhan dunia dan kebutuhan-kebutuhan akhirat. Lalu dilanjutkan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah, maka seperti itu boleh. Tapi jika paham bahasa Arab, bilughatil arabiyyah afdal, dengan bahasa Arab itu lebih utama, hatta walaupun dinyaringkan. Wallahu a'lam. Allah lebih maha mengetahui terhadap apa yang menjadi penjelasan-penjelasan dari awal, sehingga bisa dipraktekkan. Ini permasalahan-permasalahan gharib yang memang dicantumkan oleh Imam Nawawi agar lebih paham bagaimana menjadi penghafal Al-Quran yang menjadi harapan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita menjadi ahlul Quran lafdhan, ma'nan wa amalan, baik secara lafaz, maknan dan secara makna, wa amalan dan secara pengamalan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah binitil qabul bijahi sayyidil rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Faslun fi qiraatil Qur'an yuradu bihal kalamu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.